Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cyber ethics, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah etika profesi. Oke, sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitria dengan NIM 0901 1282 025042 dari kelas SK5B Indralaya. Seiring berkembangnya zaman, serta makin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melahirkan dampak yang positif maupun dampak yang negatif. Dampak positif tentu saja merupakan hal yang diharapkan dapat bermanfaat bagi kemaslahatan kehidupan manusia di dunia, termasuk di negara Indonesia sebagai negara berkembang. Dampak negatif yang timbul dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi harus juga dipikirkan solusinya, karena hal tersebut dapat mengakibatkan kerusakan pada kehidupan manusia, baik kehidupan manusia secara fisik maupun secara mentalnya. Salah satu hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini adalah teknologi dunia maya, yang dikenal dengan istilah internet. Internet atau interconnection networking merupakan suatu jaringan yang menghubungkan komputer di seluruh dunia tanpa dibatasi oleh jumlah unit menjadi suatu jaringan yang bisa saling berkomunikasi. Walaupun internet di dunia maya, akan tetapi karena interaksi yang terjadi di dalamnya tetap melibatkan manusia dengan berbagai jenis dan karakter, seperti halnya di dunia nyata sehari-hari. Maka etika dalam berinternet harus tetap diterapkan. Bagaimanapun, pelanggaran terhadap etika tersebut bisa berdampak buruk, baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Konsekuensinya sendiri bisa terjadi dalam bentuk ringan, seperti pengucilan, hingga dalam bentuk yang lebih berat yang bisa membawa kita berurusan dengan pihak kepolisian dan pengadilan. Oke, kali ini kita akan membahas tentang cyber ethics. Mungkin beberapa dari kita sudah tahu nih, apa sih cyber ethics itu? Jadi, cyber ethics merupakan suatu aturan yang tak tertulis yang dikenal di dunia IT, yang disepakati bersama untuk dipatuhi dan dalam interaksi antar pengguna teknologi, khususnya teknologi informasi. Tidak ada batas yang jelas secara fisik, serta luasnya penggunaan IT di berbagai bidang, membuat setiap orang menggunakan teknologi informasi diharapkan mau mematuhi cyber ethics yang ada. Pelanggaran-pelanggaran cyber ethics. Yang pertama yaitu cybercrime. Menurut Organization of Europe Community Development atau OECD, cybercrime adalah semua bentuk akses ilegal terhadap suatu transisi data. Itu artinya semua bentuk kejahatan atau kegiatan yang tidak sah atau ilegal dalam suatu sistem komputer termasuk dalam suatu tindak kejahatan. Seiring dengan berkembangnya zaman, banyak cara yang dilakukan dalam kejahatan di dunia maya atau cybercrime. Pengertian dari cybercrime itu sendiri adalah tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Cybercrime merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer, khususnya internet. Selanjutnya ada penipuan. Penipuan merupakan kejahatan yang sekarang sedang marak di dunia nyata. Apa nih? Dunia maya. Penipuan dalam bentuk transaksi jual beli barang dan jasa. Modus operandi penipu online ini pun dilakukan dengan berbagai cara. Ada yang menjual melalui milis, melalui forum, bahkan melalui iklan, yaitu pelaku dengan mengaku berada di kota yang berbeda dengan calon korbannya. Mereka memancing kelemahan dari para calon korban atau calon pembeli yang tidak sadar kalau ia sudah terjebak. Dan yang terakhir ada spyware. Sesuai dengan namanya, spy yang berarti mata-mata dan ware yang berarti program. Maka spyware yang masuk dalam kategori malicious software ini memang dibuat agar bisa memata-matai komputer yang kita gunakan. Tentu saja dengan karakter dan sifat mata-mata. Semua itu dilakukan tanpa melaporkan aktivitas yang terjadi pada PC tersebut, pihak ketiga atau si pembuat spyware itu sendiri. Oke,
Selanjutnya kita akan masuk ke contoh kasus cybercrime nasional dan internasional. Di sini ada kasus Kerdi. Kerdi adalah salah satu jenis cybercrime yang terjadi di Bandung sekitar tahun 2003. Carding merupakan kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan di internet. Para pelaku, yang kebanyakan remaja tanggung dan mahasiswa ini, digerebek aparat kepolisian setelah beberapa kali berhasil melakukan transaksi di internet menggunakan kartu kredit orang lain. Para pelaku rata-rata beroperasi dari warnet-warnet yang tersebar di kota Bandung. Mereka biasa bertransaksi dengan menggunakan nomor kartu kredit yang mereka peroleh dari beberapa situs. Modus kejahatan ini adalah pencurian, karena pelaku memakai kartu kredit orang lain untuk mencari barang yang mereka inginkan di situs lelang barang. Kasus kedua yang terjadi di Indonesia yaitu kasus hoax pelayanan rumah sakit melalui email. Kasus Prita Mulyasari pada Mei 2009. Dia mengeluhkan pelayanan sebuah rumah sakit melalui surat elektronik atau email yang dikirim ke beberapa orang temannya dengan mencantumkan nama pada baris sisi, carbon copy, hingga kemudian menyebar di berbagai mailing list di dunia maya. Ternyata berita itu bohong atau hoax yang dibuat oleh Prita Mulyasari. Jahat sekali nih Prita Mulyasari. Dan ada pun contoh kasus internasional, NASA dan Departemen Pertahanan Amerika. Jonathan James, seorang hacker yang berusia 15 tahun, berhasil mematikan komputer NASA selama 21 hari pada tahun 1999. James juga memperoleh akses ke 13 komputer di pusat penerbangan luar angkasa Marshall dan dapat mengunduh perangkat lunak milik NASA senilai 1,7 juta US dollar. Waduh, hebat banget nih Jonathan James. Baru umur 15 tahun tapi udah meretas NASA. Selain itu, James memperoleh akses melalui router, sehingga ia dapat mengakses nama-nama pengguna dan kata sandi ribuan pesan serta kode sumber untuk stasiun luar angkasa internasional. Dengan menggunakan informasi itu, James mampu mencuri perangkat lunak NASA. Karena hal tersebut, aparat keamanan menangkap James. Dia hanya menerima hukuman ringan karena usianya yang masih muda. Namun sayang sekali nih, James bunuh diri pada tahun 2008 setelah dia terkena tuduhan berkonspirasi dengan peretas lain untuk mencuri informasi kartu kredit James membantah tuduhan itu dalam surat bunuh diri. Adapun pasal-pasal yang dilanggar oleh beberapa contoh yang telah saya jelaskan tadi. Yaitu pertama kasus Gading. Mereka akan dibidik dengan pelanggaran pasal 378 KUHP tentang penipuan, pasal 363 tentang pencurian, dan pasal 263 tentang pemalsuan identitas. Yang pertama yaitu pasal 378 KUHP tentang penipuan yang berbunyi, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, maka memakai nama atau keadaan palsu dengan tipu mulus lihat akan memberikan barang membuat utang atau menghapus utang diancam karena penipuan dengan pidana penjara maksimum 4 tahun. Yang kedua yaitu pasal 263 tentang pemalsuan identitas berbunyi, barang siapa membuat secara palsu atau memalsukan sesuatu yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau suatu pembebasan utang atau yang diperuntukkan sebagai bukti bagi suatu tindakan dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah asli. Jika karena penggunaan itu dapat menimbulkan suatu kerugian, maka pemalsuan surat dengan pidana penjara maksimum 6 tahun. Dan yang kedua yaitu kasus hoax pelayanan rumah sakit melalui email. Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak mengenal istilah hoax, namun mengenal istilah berita bohong. Ada beberapa aturan yang mengatur mengenai hal ini, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE,
dan perubahannya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, sehingga keberadaan berita bohong atau hoax dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Dan yang terakhir yaitu kasus NASA dan Departemen Pertahanan Amerika tahun 1999 yang dilakukan oleh Jonathan James. Yang pertama, 18 USC 1029 tentang penggunaan peralatan akses secara ilegal. Yang kedua yaitu 18 USC 1030 A4 tentang pelanggaran komputer. Yang ketiga, 18 USC 1030 A5 tentang menimbulkan kerusakan pada komputer. Yang keempat, 18 USC 1343 tentang pelanggaran komunikasi kabel, penyadapan lewat kabel atau alat komunikasi elektronik. Yang terakhir yaitu 18 2B tentang menjadi dalang kejahatan. Selain itu, undang-undang yang mengatur masalah computer intrusion, pembobolan jaringan komputer di Amerika Serikat. Yang pertama yaitu 18 USC 1362. Communication Lines Station or System. Yang kedua, 18 USC 2510. Sequence, Wire, and Electronic Communication Interception and Interception of Oral Communication. Yang ketiga, 18 USC 2701 Sequence, Store Wire, and Electronic Communication and Transactional Record Access. Dan yang terakhir yaitu 18 USC 3121 Sequence, Recording of Dialing, Routing, Addressing, and Signaling Information. Oke, selanjutnya yaitu kesimpulan. Perkembangan dunia internet akan membawa banyak manfaat yang bisa kita nikmati dan kemudahan dalam melakukan pekerjaan. Dengan begitu, kita harus menjadi pengguna internet yang bijaksana dan bertanggung jawab, serta mematuhi kode etik yang berlaku dengan tidak menyalahgunakan kebebasan dalam internet. Ingatlah bahwa akan selalu ada hukuman bagi orang yang melakukan kejahatan, baik pada dunia nyata maupun dunia maya. Ini dilakukan agar semua orang bisa merasa aman dalam menggunakan internet. Dan ingat selalu, berhati-hati untuk menyebarkan identitas Anda di sosial media atau dunia maya lainnya. Baiklah, adapun teori atau materi yang telah saya sampaikan itu saya kutip dari internet. Ini juga penting untuk selalu memaparkan atau memberitahu dari mana asal yang kita dapat. Dengan referensi sebagai berikut. Ini merupakan salah satu contoh kita untuk beretika dalam berinternet. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.